uh, awal yang kalau dari cognitive science itu memang menjadi uh, ada bukti-bukti nyata bahwa itu adalah bagian dari smart ministry. Okay. Kenapa? Karena memang ada bukti-bukti penelitian ilmiah bahwa kebersamaan, maksudnya bersama-sama di dalam acara yang agak yang tidak formal itu menjadi suatu tempat atau wadah sehingga orang-orang yang bekerja di dalam satu institusi itu bisa menjalin kebersamaan sehingga akan lebih efisien untuk bekerja samanya. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Bahkan saya lihat dari style duduknya ya. Saya juga harapnya tadinya bisa duduk di bawah juga nggak apa-apa Pak Menko. Kan ini kan sungguh duduknya santai gitu. Jadi berbeda sekali kalau ada dampaknya kalau duduknya di kursi di atas dan duduk lesehan begini. Ternyata ada dampaknya juga terhadap pemikiran kita tentang bagaimana kita bekerja bersama di suatu institusi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blogpol. Terima kasih sobat sudah datang di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas videonya Prof Stella ya. Jadi di video ini dia mengenalkan tentang kognitivitas sains dan atau ilmu kognitif ya. Yang mana di video ini beliau memukau setiap orang yang hadir dan mungkin tentang ilmu ini belum banyak yang membicarakan ya. Tapi sebenarnya kata beliau ilmu ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena hal ini berhubungan bagaimana otak kita bekerja dan bagaimana hal itu bisa mengubah cara kita melihat dunia. Gak perlu berlama-lama, yuk kita tonton videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih sekali Pak Menko, saya sudah diundang. Senang sekali bisa hadir bersama di sini. Kebetulan saya juga mau berterima kasih karena bahkan sebelum ini pun kita sangat sering dengan para orang-orang dari Kemenko PMK, kita sudah bekerja bersama cukup sering sejak awal. Dan saya mohon maaf saya hari ini tidak pakai baju putih karena kemarin tiba-tiba dikasih tahunya malam hari, jadi baju putihnya masih ada di laundry. Jadi, tapi kan katanya dress code-nya putih dan hitam, jadi ya sudah saya hitam-hitam gitu. Oke. Mungkin tadi sangat menarik sekali bahwa Pak Menko berbicara ingin ini menjadi smart ministry ya Pak ya. Sudah kelihatan sekali bahwa dengan adanya acara seperti ini ya, ini sudah salah satu awal yang kalau dari cognitive science itu memang menjadi ada bukti-bukti nyata bahwa itu adalah bagian dari smart ministry. Okay. Kenapa? Karena memang ada bukti-bukti penelitian ilmiah bahwa
kebersamaan, masih bersama-sama di dalam acara yang agak yang tidak formal itu menjadi suatu tempat atau wadah sehingga orang-orang yang bekerja di dalam satu institusi itu bisa menjalin kebersamaan sehingga akan lebih efisien untuk bekerja samanya. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Bahkan saya lihat dari style duduknya ya. Saya juga harapnya tadinya bisa duduk di bawah juga nggak apa-apa Pak Menko. Kan ini kan sungguh duduknya santai gitu. Jadi berbeda sekali kalau ada dampaknya. Kalau duduknya di kursi di atas dan duduk lesehan begini, ternyata ada dampaknya juga terhadap pemikiran kita tentang bagaimana kita bekerja bersama di suatu institusi. Itu setiap perilaku manusia, setiap kegiatan-kegiatan yang ada itu ada dampaknya terhadap pemikiran kita di otak. Itu memang ilmunya cognitive science gitu. Mungkin saya mulai dengan yang sedikit apa sih cognitive science? Oke, Bapak Ibu semuanya kalau boleh memejamkan mata. Ayo memejamkan mata semuanya. Kecuali saya, Pak Menko juga. Pejamkan mata. Iya. Pejamkan mata, oke. Oke. Apa yang ada di ruangan ini? Ayo sebutkan. Oke, Pak Menko, Prof Stella, apa lagi? Bendera, foto-foto, ada meja, kursi. Oke, boleh buka matanya. Ada beberapa yang sudah disebutkan ya, tetapi ada banyak sekali yang belum disebutkan, ya kan? Misalnya proyektor, TV, ada di sini ada balok ruang, ada jendela, ada juga mungkin ada juga seperti layar, dinding, ada lampu, tapi itu tidak disebutkan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan seorang cognitive scientist seperti saya. Di dunia ini begitu banyak informasi, jadi setiap bahkan per 1000 milisecond ini selalu ada informasi yang masuk ke dalam otak kita melalui 5 indera kita. Itu menarik indera penglihatan, indera perasaan, indera penciuman, indera perasaan dan indera penyentuhan. Seluruh yang masuk itu ke dalam indera kita, tetapi tidak semua yang masuk lewat indera kita itu diolah sehingga itu semuanya dilihat atau dirasakan atau dicium atau didengar dan kita ingat di dalam otak kita. Nah, jadi pertanyaan seorang cognitive scientist itu bagaimana informasi yang masuk ke dalam itu diolah dan dikeluarkan kembali. Ya, itulah biasanya kalau kita sebut cognitive scientist itu juga tentang merasakan information processing. Jadi bagaimana informasi itu diproses dan informasi itu keluar kembali. Nah, jadi misalnya tadi yang pertama disebutkan saya dengar Pak Menko. Ya, berarti Pak Menko ini sangat salient sekali di otak-otaknya para dan sudah selayaknya dan sudah kita duga bahwa pasti Pak Menko yang paling salient, ya kan. Lalu juga saya, karena kan saya baru, jadi ada barang aneh di ruangan ini, nah itu juga diingat ya. Nah itulah jadi informasinya masuk gitu. Tetapi nggak ada yang menyebutkan lampu, ya kan. Padahal lampunya ada di sini terus. Tapi kita nggak menyebutkan, kenapa? Nah karena lampunya itu ya tidak diolah lagi oleh otak kita untuk menjadi sesuatu yang diingat, sesuatu yang perlu dibicarakan. Ya sudahlah di situ saja. Oke. Nah berarti proses informasi kita adalah selektif. Ada beberapa yang masuk dan diolah dan dikeluarkan. Maksudnya waktu tadi saya bilang tolong sebutkan, ada beberapa yang tidak. Nah itulah yang terjadi dari kecil sekali kalau kita membicarakan tentu saja dengan PMK adalah bagaimana kita membangun manusia unggul ya.
membangun manusia unggul, insan Indonesia yang unggul itu setiap kejadian, setiap masukan, setiap informasi itulah yang bisa kita lihat bagaimana terjadinya sehingga informasi yang diproses dari kecil untuk anak-anak bahkan sampai dewasa di sini sebagai kita sama-sama bekerja di pemerintahan, itu pemrosesan informasi kita itu bagaimana sehingga itu efisien, diingat dan bisa kita gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Ya, itulah cognitive science sebagai information processing. Jadi di ilmu cognitive science itu banyak semua pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana manusia itu mengolah informasi dan informasi seperti apakah yang diingat, yang masuk dan yang juga digunakan di kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi banyak sekali, inilah yang menarik, banyak sekali bukti-bukti atau kalau riset itu kita melakukan. Kalau kita di cognitive science kita melakukan riset berdasarkan bukti-bukti. Jadi kita mempunyai teori, tetapi teori itu belum tentu benar. Nah ini yang mungkin menjadi menarik. Kalau kita membicarakan pendidikan, kita sering bicara ada teori ini, teori itu, teori ini. Nah ini sebenarnya kalau kita mau melihat lagi, kita harusnya tidak mengandalkan teori. Nah itu sobat, videonya Profesor Stella Wamen Dikdesain and Teknologi yang membahas tentang cognitive science atau ilmu kognitifnya, dan dia menerangkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan ia bekerja, yaitu di pemerintahan sebagai wamen ya. Terus Profesor Stella juga membuka dengan menyampaikan bahwa kebersamaan dalam suasana informal seperti ini membantu meningkatkan efisiensi kerja melalui hubungan antar individu yang lebih erat. Ya benar, daripada acara terus formal, orang itu terlalu fokus ke acara formal tersebut dan sedikit kaku. Tapi kalau misalnya acara informal kayak gini, seorang pejabat turun ke bawah itu ya akhirnya mempererat keakraban, dan di sana akan terasa bahwa seorang pejabat atau seorang pemerintah itu ternyata ada di dalam lingkungan masyarakat. Ya benar. Nah, ia pun menjelaskan ilmu kognitif itu mempelajari bagaimana manusia memproses informasi, katanya, dari lingkungan sekitar melalui indera, bagaimana informasi itu diolah dan diingat. Contohnya katanya eksperimen sederhana seperti menyebutkan benda di ruangan menunjukkan bahwa otak secara selektif akan memilih informasi tertentu untuk diproses dan diingat. Jadi di saat memejamkan mata, otak itu akan memilah, entah itu bakal ada yang terekam jam dinding atau foto-foto atau hiasan atau apa. Jadi di otak itu akan selalu merekam. Tapi yang lainnya pasti akan terabaikan. Jadi apa yang diterima otak itu yang akan diingat, katanya. Itulah proses cognitive science. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun manusia unggul, katanya. Terutama untuk menciptakan generasi yang dapat mengolah dan menggunakan informasi secara efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Itu jadi emang tidak kita sadari cognitive science itu ada dalam lingkungan kita sehari-hari, dan cara kerja otak itu ya menurut Profesor Stella
apa yang kita terima, apa yang ini ya itu yang akan terekam, dan otak akan selektif memilah informasi tertentu. Nah, jadi dengan cara bekerjanya itu manusia atau orang nanti bisa mengefisiensikan informasi yang diterima dari berbagai aspek kehidupan gitu. Jadi yang tidak langsung ya penting juga ya untuk mengoptimalkan informasi yang kita dapat. Gimana sobat tanggapannya? Jangan lupa untuk like dan share supaya video ini bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dan sobat yang belum subscribe, tolong subscribe-nya supaya channel kami bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.